Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih untuk anugerah-Mu yang cukup bagi kami setiap hari. Terima kasih juga hari ini kami boleh kembali bertemu untuk melanjutkan pembahasan kitab Roma. Kami terus memohon ya Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami dengan memberikan firman yang hidup, yang kekal kepada kami. Besertalah dengan kami dalam pembelajaran pada sore hari ini. Berkatilah firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama. Kitab Roma pasal 9 ayat 1 sampai ayat 29. Agar kami sungguh memahami Tuhan akan doktrin pilihan dan bersyukur atasnya. Dan lebih rajin lagi mengabarkan Injil Tuhan agar umat Tuhan yang ada di sekeliling kami yang jauh maupun dekat, iman mereka boleh dimunculkan melalui pendengaran akan Injil Kristus. Dengarlah doa kami, biarlah Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalam pembelajaran kami pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, oke, kita akan masuk dalam materi. Kita akan membaca Roma pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Mari kita membaca bersama-sama, Bapak Ibu, Roma pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dari rumah masing-masing. Pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang firman-Nya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakannya kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang, atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia mengeraskan hati siapa yang dikehendakinya. Menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkan? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya,
Mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku. Jadi yang bukan kekasihku, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru kepada Israel, sekalipun jumlah anak-anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Ya, sedemikian jauh perikop yang akan kita belajar bersama-sama pada sore hari ini. Kita akan masuk ke dalam pembahasan materi ya. Ya, di dalam pasal 1 sampai pasal 8 ya, berbicara tentang bagaimana kita dijadikan benar dan bagaimana Allah bekerja di dalam dan bagi umatnya yang benar. Nah, ini kita udah belajar kan ya, pasal 1 sampai pasal 8. Pasal 12 sampai pasal 16 berbicara tentang bagaimana umat yang benar itu hidup. Jadi berarti ini hal praktis ya, bicara tentang hal praktis. Pasal 12 sampai pasal 16. Berarti ada pasal 9 sampai pasal 11 ya diantaranya ya. Jadi kita lihat di dalam pasal 8 ayat 39, coba kita lihat lagi, pasal 8 ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah atau sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Seharusnya dilanjutkan langsung pada pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita sudah membahas di dalam pasal 8 bagaimana kita dituntut untuk mempersembahkan tubuh kita ya, bukan menjadi instrumen alat untuk dipakai oleh iblis, tetapi menjadi instrumen atau alat yang dipakai untuk kebenaran, yaitu untuk Kristus, untuk kemuliaan Allah. Nah, ini sebenarnya cocok sekali kalau langsung dilanjutkan ke pasal 12, bukan? Tadi di pasal 12 itu kan langsung bicara ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus berkenan kepada Allah. Mengapa pasal 9 sampai 11 ini ada dalam kitab Roma? Dan kita akan bahas beberapa kali pertemuan ya, mulai hari ini, pasal 9 sampai pasal 11. Pasal 9 sampai pasal 11 ini bicara tentang doktrin kedaulatan Allah, doktrin pilihannya, kaum pilihan. Roma pasal 8 berakhir dengan crescendo. Kalau di dalam teori bernyanyi, crescendo itu adalah tanda suara semakin mengeras begitu, mulai dari kecil lalu semakin besar suaranya begitu ya. Nah, jadi di pasal 8 ini berakhir dengan crescendo keyakinan di pasal yang ke-8 ya. Saat Allah menjelaskan bahwa Allah menjamin ketekunan kita sampai akhir. Karena keselamatan kita tidak didasarkan pada kehendak dan kekuatan kita. Kita sudah belajar di pasal 8, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Apapun itu, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Jadi itu bersifat crescendo ya, jadi semakin keras ya,
semakin kencang. Makanya dikatakan dengan crescendo keyakinan, begitu ya. Sebaliknya, Allah telah memanggil kita, membuka pikiran kita pada kebenaran, dan sekarang sedang mengantar kita sampai kepada kemuliaan akhir. Ayat 20, ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi di pasal 9 sampai pasal 11 ini, Bapak Ibu, kita akan melihat Allah yang telah memanggil kita, membuka pikiran kita pada kebenaran, dan sekarang sedang mengantar kita sampai kepada kemuliaan akhir. Di pasal 9 ya, Paulus menyebutkan ya kesedihan hatinya di pasal 9 ini. Paulus jelas bukan manusia lemah, dia pernah melalui berbagai kesulitan. Itu menunjukkan bahwa dia tidak lemah. Dia pernah melalui satu pemukulan, rajam, dia hampir mati, karam kapal, kelaparan, dihujat, dihina, dipenjarakan ya. Paulus sendiri memberitahukan itu. Dia melalui semua itu dalam perjalanan misi pertama, kedua, ketiga, keempat. Jelas dia bukan manusia yang lemah. Tetapi di pasal 9 ayat 1 sampai yang ketiga ini mengejutkan kita. Pasal 9 ayat 1 ya menegaskan betapa serius Paulus membuat pernyataan ini. Ini pasti benar dan hati nuraninya tahu itu benar. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Satu pernyataan tegas yang dituliskan oleh Paulus. Aku menyatakan kebenaran. Karena ini akan menjadi satu benturan terhadap orang Yahudi nanti ya. Karena akan bicara tentang umat pilihan. Di dalam ayat yang kedua, dan kebenaran itu adalah bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Jadi Paulus memberitahukan bahkan aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Akan apa yang akan dia jelaskan ya? Mengapa? Karena penolakan Injil oleh saudara-saudaraku kaum sebangsaku orang Israel. Ayat 3. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Jadi Paulus melihat sebenarnya orang Israel itu memiliki keistimewaan. Tapi mereka justru tidak menyadari akan keistimewaan itu. Ya, Paulus tahu apa itu mengenal Kristus dan menikmati kebenarannya. Dia juga tahu akibat dari menolak tawaran keselamatan Allah. Jadi dia berharap, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus. Jika itu bisa membuat saudara-saudaranya, yaitu orang Yahudi, bisa beriman kepada Kristus, yaitu Mesias yang dijanjikan. Dan dikatakan Paulus selalu bersedih hati karena bangsanya telah menolak juru selamat mereka. Dan bukannya mengabaikan atau mengubah pengajarannya untuk meniadakannya, Paulus malah menghidupinya. Menghidupi yaitu iman kepada Kristus itu ya. Jadi dia sedih melihat kondisi bangsanya, kaumnya, dan dia tidak mengabaikannya. Malah dikatakan dia menghidupi kebenaran itu. Jika 3 pasal berikutnya, 3 pasal berarti pasal 9, 10, 11 ya, memberikan tantangan kepada kita dan mempertahankan kita pada berbagai kebenaran yang harus kita gumuli, mungkin 3 ayat pertama ini, ayat 1-3, diperlukan untuk mengingatkan kita bahwa Paulus tidak menulis dari alam hayalan belaka, bukan ilusi. Tetapi dengan hati yang rindu melihat banyak
orang Yahudi mengalami keselamatan, sehingga dia mau menukar keselamatannya demi mereka. Tetapi juga dengan hati yang mengutamakan kemuliaan Allah, dan ingin agar bangsanya mengenal siapa Allah, dan cara kerja Allah di dalam dan bagi mereka. 3 ayat pertama ini, ya, ini merupakan pembahasan yang penting secara intelektual maupun emosional bagi Rasul Paulus. 3 ayat pertama ini, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Nah, di satu sisi, penolakan orang Yahudi terhadap Kristus bisa dibilang sangat mengejutkan, ya, karena mereka menikmati banyak keuntungan. Di dalam ayat 4 sampai ayat 5, kita akan melihat ada 8 hak istimewa yang dimiliki oleh orang Israel yang menolak Kristus, ya. Ada 8 hak istimewa mereka. Yang pertama kita lihat dari ayat 8 ini, ya, sebab mereka adalah orang Yahudi, mereka telah diangkat menjadi anak. Diangkat menjadi anak. Ini merujuk pada Keluaran pasal 4 ayat 22 dan bagian Alkitab lain di mana orang Israel disebut anak Allah. Ya, coba kita lihat di dalam Keluaran pasal 4. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan. Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Jadi Allah sendiri yang berkata Israel itu adalah anaknya, umatnya. Lalu di comparing nanti kalau kita lihat di dalam Markus 14 ayat 38, semua orang termasuk Israel tentunya, ya, bisa menjadi anak Allah melalui adopsi dengan beriman kepada Kristus. Ya, di mana orang-orang Israel disebut anak Allah juga nanti ya dalam hal ini kita lihat keistimewaan orang Israel juga, ya, dengan beriman kepada Kristus. Jadi baik orang di perjanjian lama maupun perjanjian baru harus beriman kepada Kristus, harus percaya kepada Kristus, baru mereka bisa disebut anak-anak Allah. Yang nanti bisa bersama-sama dengan Yesus berkata kepada Bapa, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita diadopsi di dalam Kristus. Kita sudah belajar itu, ya. Semua orang percaya bisa menjadi warga kerajaan Allah, menjadi anak-anak Allah melalui adopsi. Dengan iman kepada Kristus kita diadopsi. Maka kita bisa berkata, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Yang kedua, menerima kemuliaan. Kita lihat, ya, masih di dalam ayat 4. Mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan. Ya, menerima kemuliaan merujuk pada kemuliaan Allah yang terlihat melalui tiang awan yang disebut Shekinah. Manifestasi kehadiran Allah waktu mereka ada di dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun. Berdiamnya Allah di tengah-tengah mereka dalam kemah suci. Dalam perjanjian lama di 40 tahun di padang gurun sampai kepada masa pemerintahan Saul, pemerintahan Daud, itu masih kemah suci. Lalu pada periode kepemimpinan atau kepemimpinan Salomo, ya, baru ada pembangunan bait Allah. Nah, kehadiran Allah melalui tiang awan, tiang api. Lalu kemudian di bawah Gunung Sinai, Allah memberi petunjuk kepada Musa untuk membangun kemah suci. Allah memberi petunjuk kepada Daud dan Salomo untuk membangun bait Allah. Itu semua adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Dan kemudian kita akan melihat Yesus adalah manifestasi yang lebih besar dari kehadiran Allah.
Jadi semua yang terjadi dalam perjanjian lama, kemah suci, bait Allah, tiang awan, tiang api, begitu ya, waktu perjalanan di padang gurun, itu merujuk kepada Kristus. Di mana Allah hadir beserta dengan umatnya. Jadi ketika Kristus inkarnasi, itulah manifestasi penggenapan apa yang telah dialami oleh bangsa Israel di perjanjian lama. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Ini Yohanes 1 ayat 14 ya, bukan 1 Yohanes. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi orang Israel telah melihat menerima kemuliaan itu sejak mereka keluar dari Mesir. Ini keistimewaan yang kedua ya. Keistimewaan yang ketiga adalah kita lihat dan mereka menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian. Nah, perjanjian-perjanjian ini merujuk pada relasi yang Allah buat bersama bangsa itu melalui Abraham, Kejadian 15. Musa, Keluaran 24 ayat 8, Daud, 2 Samuel 23 ayat 5. Di setiap perjanjian itu Allah memberitahu mereka tentang Mesias atau tokoh di masa depan yang akan datang untuk memenuhi perjanjian itu. Nanti Bapak Ibu bisa membaca ayat-ayat ini ya. Tetapi kita lihat perjanjian Allah itu melalui pribadi-pribadi, tetapi janji itu adalah untuk akan digenapi melalui keturunan Abraham. Ya, keturunan Abraham. Pertama, Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, kemudian janji itu diberikan lagi kepada Musa, lalu kepada Daud, sampai kepada penggenapannya. Bapak Ibu lihat, keistimewaan yang ketiga ini, mereka telah menerima perjanjian-perjanjian. Dan Allah kita adalah Allah perjanjian. Karena Allah selalu membangun relasi dengan umatnya itu melalui perjanjian. Mulai dari penciptaan ya. Allah itu adalah Allah yang berjanji. Langsung memberikan janji keselamatan. Proto-Injil Kejadian 3:15 kepada Adam dan Hawa. Lalu janji itu kembali diberikan kepada Abraham, kepada Musa, kepada Daud. Yang keempat, dan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat merujuk pada 10 hukum yang Allah berikan dan semua hukum yang diberikan melalui wahyu kepada orang Israel. Ulangan 4:8, Paulus memberitahu kita di dalam Roma 2 bahwa jika kita benar-benar memahami hukum, kita akan melihat bahwa kita tidak bisa mendapatkan keselamatan dan mencari Allah untuk mendapatkannya. Jadi sangat jelas ya, kita mendapatkan, bangsa Israel mendapatkan hukum Taurat. Dan itu membuat mereka menjadi istimewa, bukan? Ketika bangsa-bangsa kafir, mereka tersesat karena tidak mendapatkan hukum dari Tuhan, bangsa Israel diberikan hukum oleh Tuhan untuk menjadi penuntun bagi mereka. Bagaimana berjalan di dalam kebenaran. Dan tentu saja ketika mereka melakukan hukum ini, itu tidak menyelamatkan mereka. Dalam Roma pasal 2 dikatakan, jika kita memahami hukum itu dengan benar, kita akan melihat bahwa kita tidak bisa mendapatkan keselamatan dan mencari Allah untuk mendapatkannya. Ya, jadi kita tidak diselamatkan melalui kita menaati hukum Taurat. Tapi kita sudah belajar melalui hukum Taurat, kita tahu dosa, kita berdosa, dan hukum Taurat memberitahukan akan adanya juru selamat yang dapat menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Yang kelima adalah ibadah. Hukum Taurat dan ibadah. Ibadah adalah tatanan ibadah yang terlihat. Ya, coba kita membaca di dalam Ibrani pasal 9. Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 5. Tempat kudus di bumi dan di surga. Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 5 ya. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan. Dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang maha kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas
dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Ya, jadi di dalam Ibrani pasal 9 ayat 1-5 menjelaskan dengan baik bagaimana orang bisa mendekati Allah, yaitu melalui sistem pengorbanan. Dengan ruang kudus, ruang maha kudus ya, dengan imam besar yang masuk sekali setahun ke dalam ruang maha kudus itu. Jadi harus ada korban. Untuk berjumpa dengan Allah harus ada korban. Harus ada darah, pembasuhan, persiapan untuk pemurnian, seorang imam untuk masuk mewakili kita. Ya, kita tidak bisa mendekati Allah dengan sembarangan. Kita butuh darah untuk penebusan dan imam sebagai wakil. Jadi Yesus adalah korban, imam, kemurnian, roti kita. Sekarang coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di situ telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa karena ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman Tuhan, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat sesuatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Jadi Kristus ya menjadi imam besar kita yang mempersembahkan dirinya satu kali untuk selamanya. Nah, yang keenam, keistimewaan yang diberikan kepada orang Yahudi adalah janji-janji, ya, janji-janji. Ini tadi yang kelima ibadah, yang keenam janji-janji. Janji-janji ini merujuk pada berbagai nubuat dan janji di Perjanjian Lama tentang Mesias. Kita tahu kan hal ini melalui janji Allah dari kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, lalu kepada Abraham, dan itu nanti terus ya dilanjutkan oleh para nabi yang terus bernubuat tentang janji Allah akan kehadiran Mesias. Yang ketujuh, keturunan bapak-bapak leluhur, ayat yang kelima, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur. Mungkin tidak hanya merujuk kepada Abraham, Ishak, Yakub, tapi juga Yusuf, Musa, Yosua, Samuel, dan Daud ya. Mereka bernubuat dan menjadi bayang-bayang dari Mesias yang akan datang. Jadi semua tokoh-tokoh ini adalah bayang-bayang dari Kristus. Dan yang terakhir adalah menurunkan Mesias. Kita lihat yang kelima. Yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Menurunkan Mesias dalam ketaatannya ya sebagai manusia. Ini sangat jelas tetapi sering diabaikan ya. Yesus adalah orang Yahudi. Jadi ketika Allah berkehendak untuk anaknya yang tunggal berinkarnasi menjadi manusia, Allah telah memilih dan menentukan sebelumnya tentunya ya, Yesus akan lahir sebagai orang Yahudi. Agar anak Allah menjadi manusia, dia harus menjadi bagian dari ras dan budaya tertentu. Dengan menjadi orang Yahudi, Allah tidak
hanya memberi orang Yahudi kehormatan yang besar, tetapi memudahkan mereka untuk berelasi dengan anak Allah daripada semua orang lain, daripada semua bangsa-bangsa lain. Ini sangat jelas ya, karena Yesus ada di tengah-tengah orang Yahudi. Dan ini sangat memudahkan. Ini bisa kita dengan mudah mengerti ya, sebagai orang dewasa. Seseorang yang orang penting ada di Indonesia misalnya, kita akan jauh lebih mudah berelasi dengan dia daripada orang itu ada di negara lain. Akses ya, akses itu akan jauh lebih mudah. Nah, 8 keistimewaan yang diberikan kepada orang Yahudi ini, mereka tidak menyadarinya, Bapak Ibu. Jadi tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ya, mengapa orang Yahudi tidak mengakui raja yang telah lama dijanjikan dan dinantikan itu? Ketika Yesus datang menjadi manusia berinkarnasi, mereka tidak mengakuinya. Mereka menantikannya, tapi mereka tidak menyambutnya ketika dia datang. Paulus ingin menghilangkan satu jawaban secara langsung. Ya, kita lihat ayat yang ke-6. Kita kembali kepada Roma pasal 9 ayat yang ke-6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Ya, Allah tidak mungkin gagal. Ketika orang Yahudi tidak mengakui raja yang telah lama dijanjikan dan dinantikan itu, firman Allah tidak mungkin gagal. Janji Allah tidak mungkin tidak digenapi. Karena Allah yang berjanji itu adalah Allah yang maha kuasa. Kalau kita manusia biasa berjanji, janji kita bisa tidak kita tepati. Karena banyak faktor. Keterbatasan kita, dan juga ya faktor alam pun bisa membuat kita bisa tidak memenuhi janji kita. Tetapi Allah yang berjanji itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia sanggup memenuhi janjinya dan tidak ada satu hal yang dapat menggagalkan janjinya. Kejadian pasal 12 ayat 1-3 ya. Di sana Allah berjanji akan memberkati keturunan Abraham. Ya kan? Allah berjanji akan memberkati keturunan Abraham. Coba kita membacanya lah ya. Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi memberkati dia dan juga menjadikan Abraham dan keturunannya menjadi berkat bagi seluruh bumi. Jadi Allah menjanjikan melalui keturunan Abraham ya. Allah berjanji akan memberkati keturunannya dan keturunannya itu juga menjadi berkat bagi segala bangsa. Tetapi Paulus membuat pembedaan yang penting dan radikal ya. Kita lihat ini di dalam ayat kita kembali ke Roma pasal 9 ayat yang ke-6 ini ya, sebab tidak semua orang berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi Paulus membuat satu pembedaan yang penting dan radikal. Tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Israel dalam tanda kutip harus didefinisikan dengan benar. Keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub bukanlah orang Israel. Dan orang lain yang tidak secara fisik berasal dari mereka adalah orang Israel. Kita lihat di dalam Roma pasal 4 ayat 11-12. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Ayat 12. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Ya, jadi di sini kita lihat ayat 16 lagi, ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham,
bukan hanya bagi mereka yang hidup dari Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Iman Abraham. Ya, jadi ini bicara tentang Israel secara fisik, secara rohani berarti ya, secara fisik. Secara fisik Abraham memiliki dua anak, Ishak dan Ismail. Ya. Di dalam ayat yang ke-7 kita kembali ke Roma pasal 9. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, dan juga semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang disebut keturunanmu. Yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Kita buka Kejadian 21 ayat 12. Kejadian 21 ayat yang ke-12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebel hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi secara biologi, secara fisik, Abraham memiliki dua anak, Ishak dan Ismail. Tetapi dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 12, Allah sudah berkata, yang disebut keturunanmu adalah anak dari Ishak. Ya, anak dari Ishak. Di dalam Roma pasal yang ke-7, pasal 9 ayat yang ke-7, dikutip oleh Paulus, yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Jadi hanya satu anak Abraham yang diterima oleh Allah. Ismail secara fisik adalah anak Abraham, tetapi bukanlah keturunannya secara rohani. Ayat yang ke-8. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Hanya Ishak yang adalah anak perjanjian yang dilahirkan Sarah, yang akan mewarisi berkat-berkat Allah, ayat 9. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ya, jadi anak perjanjian yang dilahirkan Sarah yang akan mewarisi berkat-berkat Allah. Nah, jadi Paulus juga menunjukkan prinsip ini pada dua anak kembar Ishak dan Ribka, yaitu Yakub dan Esau. Ayat yang ke-10. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapak leluhur kita. Dari satu ayah. Keturunan Abraham, tetapi hanya satu yang menjadi keturunan rohani dan pewaris janji-janji itu. Ishak dan Ismail. Pertanyaannya, mengapa hanya sebagian keturunan Abraham yang mengasihi Allah dan merupakan orang Israel yang benar, sedangkan yang lain tidak? Mengapa hanya Ishak? Ayat yang ke-11, kita akan lihat ayat ke-11, Allah memilih memberkati Yakub dan bukan Esau, terjadi sebelum kelahiran mereka. Waktu anak-anak itu belum dilahirkan, ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat. Supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Jadi, di sini kita lihat Allah memilih Yakub, bukan Esau, itu sebelum mereka dilahirkan. Berarti diam kekekalan ya. Yang kedua, pilihan itu tidak dibuat berdasarkan apa yang Allah tahu tentang masa depan keduanya. Kita udah pernah belajar itu di dalam buku Katekismus. Allah memilih bukan karena pengetahuan Allah sebelumnya, bahwa Allah tahu Yakub nanti, dalam hal ini Ishak ya,
Yakub dan Esau. Allah tahu bukan nanti Yakub akan bertobat, maka Allah memilihnya, bukan ya? Kalau Armenian kan mengatakan demikian ya, Allah memilih berdasarkan prapengetahuan. Tapi Alkitab memberitahukan kepada kita, Allah memilih Yakub bukan karena Allah sudah mengetahuinya. Pilihan itu disebut sebelum melakukan yang baik dan yang jahat. Artinya, berkat datang bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Nah, ini doktrin pilihan ya, Bapak Ibu. Hari ini dan minggu depan kita akan belajar, ini tidak mudah, tetapi kita harus mempercayai dengan iman. Kalau kita berargumentasi, boleh saja kita berdiskusi. Tetapi kita harus belajar ya mempercayai apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, yang ketiga, dan mengikuti dua aspek pertama dari jawaban di atas, satu-satunya perbedaan antara Esau dan Yakub adalah rencana Allah tentang pemilihannya. Ayat 11 ya. Kata Yunani untuk pemilihan adalah ekloge, ya, artinya menarik keluar atau memilih. Berarti di sini kita tahu bahwa yang dipilih dan yang tidak dipilih tidak ada perbedaan. Yang dipilih tidak lebih baik daripada yang tidak dipilih. Nah, hal ini harus kita mengerti. Umat pilihan tidak lebih baik daripada yang tidak dipilih. Karena yang membedakan antara yang dipilih dan yang tidak dipilih adalah rencana Allah tentang pemilihan itu. Jadi syarat pemilihan itu tidak ada pada umat pilihan atau tidak ada pada manusia. Tetapi pada rencana Allah tentang pemilihan itu. Nah, di dalam ayat yang ke-13, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Paulus sebenarnya memparafrasa ya perkataan Allah kepada Nabi Maleaki di dalam Maleaki 1 ayat 2 sampai 3. Coba kita lihat ya Maleaki. Maleaki 1 ayat 2 sampai 3. Aku mengasihi Yakub, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Jadi ini diparafrasa kembali oleh Paulus ya dari Maleaki 1 ayat 2 sampai 3. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kita perlu hati-hati untuk tidak melihat kebencian ini mirip dengan emosi yang biasa kita pahami. Ya, ada idiom Ibrani di baliknya ya. Yesus memberitahu para murid ketika Yesus mengajar ya para muridnya. Yesus berkata di dalam salah satu pengajarannya bahwa para murid mereka harus membenci keluarga mereka untuk mengikuti dia, mengikuti Yesus. Membenci di sini bukan berarti memusuhi ya, tetapi membenci di sini adalah comparing bahwa mau membandingkan, mereka harus lebih mengutamakan Allah daripada keluarga. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi bukan kata membenci seperti emosi kita membenci ya. Ketika Yesus berkata engkau harus membenci keluargamu, itu berarti ya itu maksudnya adalah engkau harus lebih mengutamakan Tuhan daripada keluargamu atau orang tuamu. Nah, jadi Allah memilih Yakub dan bukan Esau bukan karena Yakub secara moral lebih baik daripada Esau. Kita tahu dong ya, Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana Yakub juga adalah manusia berdosa dengan segala kelemahannya yang dicatat dalam Alkitab. Satu-satunya alasan Yakub menerima janji itu adalah karena pilihan Allah yang murah hati. Pengajaran ini mudah dipahami, tetapi tidak mudah diterima. Bisa kita pahami, tapi tidak mudah kita terima. Ya, berikut dua keberatan ya terhadap pemilihan ini. Apakah ini artinya Allah semena-mena? Apakah Allah memilih manusia secara sembarangan? Jawabannya tidak. Ya, karena alasan Allah bukan ada pada kita.
Mengapa kita perlu berbicara tentang doktrin pilihan? Ya, karena tanpa pemilihan kita mengkompromikan pengajaran utama Alkitab bahwa kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia, bukan oleh usaha kita. Ya, jadi tanpa pemilihan ini kita akan mengkompromikan pengajaran utama Alkitab bahwa kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia, bukan oleh usaha kita. Jadi apakah janji Allah kepada orang Israel gagal? Pertama, janji Allah yang diberikan dalam perjanjian lama tidak pernah diberikan secara otomatis pada semua orang-orang yang secara fisik keturunan bapak-bapak leluhur Israel. Tidak otomatis kepada bangsa Israel ya. Jadi kalau dikatakan janji Allah kepada bangsa Israel berarti gagal dong karena bangsa Israel menolak. Jawabannya ini. Janji Allah yang diberikan dalam perjanjian lama tidak pernah diberikan secara otomatis pada semua orang yang secara fisik keturunan bapak-bapak leluhur Israel. Iman harus ada agar bisa mewarisi janji-janji kepada orang Israel ini. Jadi orang Israel pun harus beriman, baru mereka dapat mewarisi. Itu sebabnya Abraham beriman. Siapa memiliki iman yang sama dengan Abraham, itulah keturunan Abraham. Yang kedua, iman yang mewarisi janji-janji tersebut pada dasarnya merupakan pilihan Allah. Allah tidak memilih semua ras Israel, maka tidak semua ras Israel percaya atau beriman. Sampai di sini Bapak Ibu bisa mengikuti ya. Jadi iman harus ada agar mewarisi janji-janji kepada orang Israel ini, dan iman yang mewarisi janji-janji tersebut pada dasarnya merupakan pilihan Allah. Jadi siapa yang dipilih oleh Allah, maka Allah akan memberikan iman kepada mereka. Mereka yang diberikan iman akan datang kepada Kristus. Nah, gitu. Jadi apakah janji Allah gagal? Dalam doktrin pilihan ya, mereka yang percaya secara bebas adalah mereka yang telah Allah pilih secara bebas. Jadi jelas tidak gagal. Ya. Jadi memang janji itu kita warisi jika Allah memilih kita. Demikian bangsa Israel tidak otomatis seluruh keturunan bapak-bapak leluhur menjadi pewaris janji, tetapi mereka harus memiliki iman. Nah, ini kita akan untuk menguatkan kita masuk dalam perenungan ya. Pertama, apa pentingnya kalau janji-janji Allah itu gagal atau tidak? Yang kedua, bagaimana bahasa Paulus yang emosional ini menggerakkan dan atau menantang kita? Yang ketiga, bagaimana fakta bahwa keselamatan kita sepenuhnya hasil dari pemilihan Allah menggerakkan kita untuk lebih bersyukur. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk Roma pasal 9 dan sampai 11 yang akan kami pelajari beberapa kali pertemuan ini. Kami mohon ya Tuhan, biarlah kami semakin berlimpah rasa syukur karena doktrin pilihan. Kami dibawa kepada satu fakta bahwa jikalau kami bisa percaya kepada Allah, kami sebelumnya yang jauh menjadi dekat, itu adalah karena anugerah Tuhan semata-mata. Kami sungguh sadar dan menerimanya Tuhan, bahwa pemilihan-Mu bukan didasarkan pada diri kami, tetapi didasarkan kepada rencana pemilihan-Mu yang kekal. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang berencana dengan sempurna, yang bekerja dengan sempurna, dan tidak ada suatu hal yang mengejutkan Engkau. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, adalah Allah yang berjanji, sehingga janji-janji-Mu Engkau tepati dan tidak ada yang dapat menggagalkannya. Bahkan dosa manusia pun tidak dapat menggagalkannya. Terima kasih Tuhan atas pemilihan-Mu atas kami, sehingga kami dapat menikmati Engkau dalam dunia yang berdosa ini, sehingga kami dapat memuji, memuliakan Engkau di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Kami berterima kasih ya Tuhan atas keselamatan, atas iman,
atas firman Tuhan, Alkitab yang tertulis yang Kau karuniakan kepada kami. Atas saudara seiman, yang bersama dengan mereka kami boleh belajar dan bertumbuh bersama-sama, melayani dalam gereja dan juga menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau bagi kerajaan Allah. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala pekerjaan baik yang telah Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami akan mengakhiri pembelajaran kami pada sore hari ini. Kami mohon besertalah dengan kami dalam setiap aktivitas kami yang tersisa sepanjang hari ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.